Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tila Fitri Azhara dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil resume materi PPAK 2021 pada hari pertama dan hari kedua. Pada pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau disingkat dengan PPAK 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus dan hari Rabu tanggal 1 September 2021. Jika pada tahun-tahun sebelumnya PPAK dilakukan di kampus, maka tahun 2020 kemarin dan tahun 2021 sekarang ini dilaksanakan secara online atau daring. Tujuannya menghindari kerumunan, memenuhi protokol kesehatan, dan sebagai dukungan kampus dalam menekan penyebaran wabah COVID-19. Nah, pasti ada yang belum tahu apa itu PPAK. PPAK adalah kegiatan pembekalan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum mengikuti atau belum lulus budaya akademik dan kemahasiswaan. PPAK ini untuk memperkenalkan sistem akademik dan pembelajaran serta lembaga yang memiliki ciri dan cara khusus dalam pengelolaannya. Dengan adanya kegiatan PPAK ini, kita sebagai mahasiswa baru bisa mengenal lebih jauh lagi dengan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Mulai dari presentasi apa saja yang pernah diakui, organisasi dan lembaga apa saja yang pernah diukir, serta lembaga apa saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa baru. PPAK 2021 mengusung tema mewujudkan generasi muslim modern dan peduli bangsa menuju Indonesia Tangguh yang diikuti 3.794 mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 serta menyemarakan opening ceremony pada Selasa 31 Agustus 2021. PPAK tahun ini memiliki keistimewaan. Ketua Dema Universitas Farhan Adi Prasadi dalam sambutannya menyampaikan tahun ini agenda PPAK diberikan sebutan nama Armada Pandita. Bukan sembarang nama, karena nama itu memiliki arti yang penting. Dengan adanya nama itu, para mahasiswa UIN Malik Malang diharapkan memiliki prinsip Islami, berintelektual, berkarakter, dan yang paling penting mengamalkan ajaran-ajaran ulama, yakni ajaran para ahli sunnah wal jamaah. Rektor UIN Malik Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA juga turut menyambut maba UIN Malik Malang yang merupakan generasi muda yang beruntung, sehingga diharapkan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Beliau mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus yang berlogo Ulul Azhar. Semua adalah generasi muda yang beruntung karena dapat masuk setelah berkompetisi dengan kurang lebih 90.000 peserta yang mengikuti ujian ataupun seleksi. Menurut Profesor Zainuddin, di tahun-tahun sebelumnya maba diwajibkan untuk tinggal di Mahat selama 1 tahun. Maka maba tahun 2021 ini mengikuti pembelajaran taklim Mahadi secara daring karena situasi pandemi COVID-19 dengan penerapan level PPKM yang masih ada. Pembelajaran online selama kurang lebih 1 tahun atau 2 semester telah dilaksanakan di UIN secara lancar dan tidak ada kendala. Oleh karena itu sudah dipersiapkan perangkatnya oleh tim IT sehingga sampai ke depan nantinya tetap berjalan dengan baik. Profesor Zainuddin berharap mahasiswa-mahasiswi bisa membangun karakter building yang baik dari segi spiritual, moral, intelektual, dan sosial, serta menguasai disiplin
ilmu yang Islami. Beliau juga mengingatkan untuk makan, niat belajar karena Allah, karena kalau kita belajar karena Allah akan diberikan kemudahan, ganjaran dalam studi dan pahala yang insya Allah lulus dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan baik. Rektor UIN Malang Profesor Haji Muhammad Zainuddin menyampaikan bahwa mahasiswa di kampus yang ia pimpin pada saatnya nanti akan menjadi generasi muslim yang berkarakter ulul albab. Hal itulah yang membedakan antara mahasiswa UIN Maliki Malang dengan mahasiswa yang lainnya. Ia menjelaskan bahwa di UIN Maliki Malang mahasiswanya memiliki sebutan lain yakni Mahasantri, di mana predikat tersebut diperoleh karena setiap maba akan menempuh pendidikan wajib di Ma'had selama 1 tahun. Lulusan dari UIN Maliki Malang akan memiliki skill dan pengetahuan pada bidang studinya. Mereka memiliki keunggulan yakni berkarakter ulul albab. Landasan dari karakter ulul albab mengacu pada Quran Surat Al-Imran ayat 191. Dan ini para maba khususnya harus segera menghafalkannya, kata beliau. Serta tidak lupa di akhir sambutan, Profesor Zainuddin mengajak berdoa agar pandemi COVID-19 di dunia ini segera berakhir. Pada PPAK kemarin hari Senin tanggal 30 September, dapat 4 materi yang diberikan sebagai tambahan informasi atau wawasan bagi maba UIN Malang tahun 2021 tahun 2022. Materi pertama disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Ibu Profesor Dr. Umi Sumullah, MAB. Beliau mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas dan ada pascasarjana sebanyak 15 prodi, sehingga semua program studi yang di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik di level 1, S2 maupun S3, ada 46. Berdasarkan perkembangan dan rencana strategis, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim berada pada tahap internasional atau dalam tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program mendukung upaya internasionalisasi universitas selalu mendapat dukungan di berbagai event akademik internasional. Penjumlahan mahasiswa internasional UIN pun hampir memiliki 500 orang mahasiswa dari 34 negara. Pada bidang akademik, dibentuk kurikulum internasional serta memperbanyak program studi bersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Sejak 2008, bidang akademik sudah mendapatkan sertifikasi ISO. Pada tahun 2020 kemarin, ada program studi yang mendapatkan sertifikasi audit. UIN Maulana Malik Ibrahim adalah universitas yang memadukan integrasi keilmuan, memadukan training antara sains dan ilmu, dan integrasi kelembagaan, memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus UIN terdapat Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak. 4 pilar tersebut bisa dibentuk mahasiswa di Ma'had Al-Jami'ah. Kampus UIN juga memiliki pusat bahasa asing dalam pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Yang ketiga, terdapat rumah tahfidz Al-Quran, RTQ dan HTQ, Hayatut Tahfidzil Al-Quran. Yang keempat, kampus UIN memiliki rumah moderasi beragama yang mendidik mahasiswa yang unggul, moderat, jati diri keislaman yang kuat. Yang kelima, memiliki perpustakaan yang di dalamnya ada ribuan e-book
yang bisa diakses seluruh mahasiswa. Pada bidang akademik, terdapat proses pembelajaran yang terjadi minimal 8 semester 150-160 SKS, penelitian skripsi, PKL, KKN, komprehensif, dan ujian skripsi yudisium, hingga wisuda. Itulah hal-hal akademik nantinya yang dilalui oleh mahasiswa UIN Malang. Materi yang kedua yaitu wawasan tentang bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan yang dijelaskan oleh Ibu Haja Yasmin Nurdiana SHGM SI, Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Beliau mempunyai pesan kepada mahasiswa baru bahwa pemimpin besar bukan hanya merangkai kata saja, tapi mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah dengan melaksanakan tanggung jawab seberat apapun. Beliau mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim sudah beberapa kali terakreditasi internasional. Oleh karena itu, rencana kedepannya akreditasi dan sertifikasi akan terus ditingkatkan. Ini merupakan suatu upaya agar masyarakat lulusan UIN Malang berhasil diterima di dunia kerja yang lebih mudah. Beliau juga berpesan agar semua yang dilakukan saat pelajaran kuliah disertai dengan adanya niat yang ikhlas karena Allah agar dapat bermanfaat. Itu tadi adalah rangkuman dari PPAK hari pertama. Selanjutnya adalah 4 rangkuman materi PPAK hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Pada hari Rabu adalah hari kedua PPAK. Kegiatan tersebut mengenai Ormawa atau Organisasi Kemahasiswaan UIN Malang. Sebelum adanya materi terdapat kirab, sema, dema, dan UKM untuk menunjukkan bahwa di UIN terdapat banyak sekali organisasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Berikut ini adalah rangkuman dari materi yang pertama. Materi lingkup kerja Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Demak. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN adalah Farhan Adi Prosadi. Beliau mengatakan bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. Dema memiliki turunan yaitu Dema Himpunan Mahasiswa atau Prodi. Dalam organisasi mahasiswa, Dema memiliki fungsi yaitu sebagai organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan program kerja yang sudah disepakati, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan. Kegiatan kemahasiswaan tidak dijalankan sendiri, namun di dalamnya terdapat menteri yang dapat membantu, yaitu yang pertama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta Kementerian Informasi dan Komunikasi. Dema memiliki periode ke depan atau disebut dengan program kerja. Yang pertama adalah Sahabat Desa, yaitu kepekaan terhadap masyarakat. Yang kedua adalah Sapa Sekolah, tujuannya ingin membantu kepada kampus terkait kepemimpinan. Yang ketiga adalah Sosial Hukum dan Politik. Yang kedua adalah pengenalan organisasi kemahasiswaan SEMA. SEMA Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema UKM dan HMJ. SEMA adalah pelaku teknis tetapi secara di balik layar. Tugasnya mengawasi atau mengontrol Demayu, memberikan persetujuan kegiatan Demayu, memberikan pengesahan, serta memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN. SEMA juga memiliki fungsi diantaranya fungsi advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Samayu tidak bekerja sendiri, tetapi komisi dapat membantu, yaitu komisi A adalah advokasi dan hukum, komisi B yaitu organisasi dan kemahasiswaan, komisi C yaitu administrasi dan keuangan, dan yang D adalah informasi dan komunikasi. Itulah resume mengenai Ormawa, Dema, dan Sema. Materi yang ketiga adalah Bapak Hasanuddin Wahid dengan materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Beliau menyampaikan bahwa virus corona di Indonesia sampai detik ini belum ada obatnya. Amerika dan China hanya bisa membuat vaksin. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah melakukan vaksinasi. Diharapkan di Indonesia bisa melakukan vaksinasi sebanyak 70% sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua, yaitu masyarakat harus disiplin tentang program kesehatan. Yang rata-rata kesadaran masyarakat di desa sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi. Mereka kurang percaya dengan adanya COVID-19. Akibat adanya COVID-19 ini, tidak hanya kesehatan yang menurun, tetapi perekonomian Indonesia pun ikut menurun. Tetapi sejak diterapkannya PPKM, angka kesembuhan cukup meningkat dan perekonomian Indonesia sudah lumayan membaik. Ketika angka COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitu pula sebaliknya. Ketika COVID turun, maka perkembangan ekonomi naik. Inilah yang menjadi masalah. Selain itu, akibat perekonomian turun, banyak anak yang putus sekolah. Banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya karena mereka sibuk untuk bekerja, yang akhir-akhir ini mencari pekerjaan itu sangat sulit. Oleh karena itu, masyarakat harus mensukseskan program vaksinasi. Kita bersama-sama untuk bekerja keras untuk saling mengingatkan, menyelesaikan masalah pandemi COVID ini, dan agar perekonomian Indonesia cepat pulih. Bapak Hasanuddin juga mengatakan bahwa mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur, agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah, bukan marah, merangkul, bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN memiliki manhaj agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN, kita harus menjadi generasi yang unggul, memiliki keagungan moral dan spiritual, ilmu pengetahuan yang banyak mengenai organisasi, dan mampu menguasai dunia ilmu, dan menguasai akhirat dengan ilmu. Mempunyai digital quotient, kecerdasan digital, sharing sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital. Menjadi karakteristik utama yaitu kesolehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam negeri. Pemateri yang keempat adalah Dr. Andes Haji Basri MAPH, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim. Dia mengajarkan bahwa kita sebagai mahasiswa UIN, kita tidak boleh untuk minder. Kita harus serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni UIN Maulana Malik Ibrahim. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang luar bahwa kita bisa menjadi yang lebih baik. Beliau juga mengatakan tentang moderasi dalam Islam. Definisinya, moderasi adalah secara etimologis wasatiyah, yang berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara istilah, pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan toleransi dengan berpijak pada prinsip-prinsip antarasio atau logika. Dasar teologis terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Juga mengatakan bahwa mahasiswa UIN harus memiliki peran
yaitu harus memerankan diri sebagai agent of change dalam memperkuat dan mendominasi agenda moderasi. Mahasiswa harus semangat kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN juga harus cerdas, akademik, religius, dan berbinekaan. Itulah penyampaian resum PBAK pada hari Selasa tanggal 31 Agustus dan tanggal 1 September tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.